Assalamualaikum warahmatullahi
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang penuh berkah ini kita bisa menghadiri panggilan Allah berupa pada Jumat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, langkah kaki kanan kita menjadi peningkatan derajat kita dan langkah-langkah kaki ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, uswah qudwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lantaran beliaulah hidayah Allah bisa sampai kepada kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil melalui syariat Islam. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Tak lupa kami berwasilah untuk kami pribadi dan juga pada para jemaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan perintah-perintah Allah dengan totalitas kekuatan kita. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah dengan maksimal kekuatan kemampuan kita. Dengan demikian maka kita harapkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan tentang konsensi akhlakul karimah dalam kehidupan. Pengertian akhlak dari bahasa Arab akhlakul yang berarti perilaku, tabiat atau perenai dan banyak kata-kata yang setara dengan itu. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu diartikan al-akhlaqu hiya sifatun rasihatun fil qalbi yasuddu anna af'alun bisuhulatin tasilu ghairi hajatin ila fikrin, yang artinya akhlak itu ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak adalah sumber dari segala sumber yang merupakan perwujudan dari ungkapan hati dengan terwujudnya suatu perbuatan tanpa direkayasa, tanpa ada motivasi pencitraan. Bukan berarti ketika ada mau dia bagi-bagi,
Bukan berarti ketika ada masuk dia berjanji akan menepati semua janji-janjinya. Tapi akhlak muncul dari suatu ungkapan hati yang dengan sengaja tapi tidak dengan upaya atau rekayasa. Itulah definisi akhlak. Hadirin rahimakumullah. Karena jenisnya akhlak ini, maka Allah sebelum mensyariatkan akidah dan juga ibadah-ibadah makhluk yang lain, Allah terlebih dahulu mensyariatkan akhlak. Ini terbukti dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW mulai kecil sampai dewasa yang terkenal dengan sifat-sifat wajib Rasulullah, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini hanya untuk mengangkat derajat akhlak yang mulia. Innama itu liutammima makarimal akhlak. Hadirin rahimakumullah, dan orang yang terbaik adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Inna min khairikum ahsanuhu khuluqa. Adapun orang yang buruk prediksinya, buruk akhlaknya, itulah adalah orang-orang yang ketika beribadah, ketika berbuat dengan dorongan hati itu, amalan-amalannya, amalan-amalan yang buruk, tidak lillahi ta'ala. Sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Puasanya tidak membuahkan kesabaran dan kedermawanan. Haji dan umrohnya tidak menjadikan tawakkul dan istiqomah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini pula akan saya sampaikan satu hal dari akhlakul karimah yang akhir-akhir ini rasanya sudah menjadi barang yang langka yang perlu dilestarikan. Salah satu dari akhlakul karimah yang hampir punah ini adalah al-haya, yaitu rasa malu. Pengertian haya atau malu adalah suatu perilaku atau tindakan yang membangkitkan seseorang untuk menjalani perbuatan yang buruk. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diberi akal pikiran sebagai alat untuk menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Maka melalui haya, rasa malu ini sebagai screening, proteksi positif, prosesi preventif untuk menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau hanya rasa malu ini mulai menipis, orang tidak malu lagi membuka aurat, bahkan menjadi fashion dan lifestyle. Gaya hidup dia membuka aurat, ujung-ujungnya terjadi pemerkosaan dan perzinahan. Padahal Allah telah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalau seperti haya atau malu ini telah hilang, maka orang tidak malu lagi melakukan perjudian, baik judi klasik maupun judi-judi modern yang sekarang terkenal dengan judi online. Dari perjudian ini
mulai bawah umur sampai pejabat yang sudah makmur terjebak kecanduan dengan judi online ini yang sudah menjadi penyakit negara, masyarakat, bahkan internasional. Penyakit ini akan sebagai tanda bahwa sudah hilangnya rasa malu. Hadirin rahimakumullah, padahal Allah juga telah jelas berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, ini juga kalau hanya rasa malu telah hilang dari diri manusia, pembunuhan, pembantaian, bahkan perang yang tidak mengenal hak-hak asasi manusia, menghilangkan derajat-derajat kemanusiaan sudah direalisasi oleh penguasa dunia. Dajjal penguasa dunia yang mensupport pembunuhan, pembantaian, penindasan ini akibat dari rasa malunya yang sudah hilang. Malu kepada diri sendiri, malu kepada Allah, dan malu kepada orang lain itulah hilang. Hadirin rahimakumullah, padahal Allah juga telah berfirman, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa'annaha qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa'annama ahya an-nasa jami'an. Hadirin rahimakumullah, karena pentingnya hayat rasa malu ini, maka Allah dan Rasulnya menyandingkan sifat hayat dan malu ini dengan iman. Itu berarti ketika hayat rasa malu berkurang, maka berkuranglah rasa iman. Ketika hayat rasa malu lahirkan dan hilang dalam diri seseorang, maka hilanglah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad bersabda, al-hayatu syu'batun minal iman, bahwa malu itu bagian daripada iman. Hadirin Allah, barang siapa yang mampu menjadikan hayat ini sebagai motivasi dalam berbuat, maka itu akan mulia. Dan barang siapa mencampakkan rasa hayat atau malu ini, maka hidupnya akan hina. Hadirin rahimahullah, di antara solusi efektif untuk memelihara rasa hayat atau malu ini adalah yang pertama adalah pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan kepribadian, baik itu pendidikan formal atau pendidikan non formal. Sekali salah memilih pendidikan, maka bencana akan di depan mata. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya agar lestari dan abadi hayat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kita ciptakan lingkungan dan komunitas-komunitas yang kondusif, kajian-kajian, kelompok-kelompok halaqah, diskusi-diskusi tentang pendidikan. Maka ini adalah menjadi suatu hal yang wajib ketika sudah dihadapkan dengan keadaan demikian ini. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yunajjisanihi. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian lingkungan yang akan berbentuk dari anak-anak itu. Lingkungan terdekat adalah keluarga, ayah dan ibu. Selanjutnya masyarakat, negara, sampai kepada lingkungan dunia. Kalau komunitas-komunitas, lingkungan ini sudah tercemar terkontaminasi dengan kemaksiatan, apabila kepala itu ada yang mendukung
mensupport kemaksiatan ini, alhamdulillah, maka Allah akan menurunkan azab ke dunia ini. Hadirin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kumpullah bersama orang yang benar, orang yang jujur. Maka dengan demikian, maka kondisi yang demikian akan mendukung terbentuknya karakter kepribadian yang unggul, yang mampu mengkantor budaya-budaya dan kontaminasi kemaksiatan maupun kedzaliman. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah dan tetap memegang teguh akhlakul karimah sampai akhir hayat kita nanti dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum fi ayatihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bittaqwallahi wa tattaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yuti'kum wa dhikrullahi akbar.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum